Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Pada hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-57 ayatnya yang ke-11, demikianlah bunyinya. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Demikian saudara bunyi firman Tuhan. Ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa dunia kita tanpa batas. Satu dunia yang isinya hidup tanpa batas, seolah-olah tidak ada Tuhan di dalamnya. Yang ada adalah keakuan, yang ada pengagungan akan uang, harta, jabatan. Yang ada isinya adalah hedonisme, teknologi yang sangat begitu diagungkan oleh dunia ini, menggeser kehadiran Tuhan, menggeser ketergantungan kepada Tuhan, dan menggeser kepercayaan kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Karena itu saudara, sangat memungkinkan dunia ini isinya adalah orang-orang yang mengalami krisis takut akan Tuhan, yang mengalami krisis hidup beribadah kepada Tuhan, di mana ada banyak manusia hidup sesuka hati, hidup sesuai dengan keinginan saja, dan tidak mencari dalam hidupnya apakah itu kehendak Tuhan. Nah, itulah yang dialami oleh umat Tuhan dalam perikop kita pada hari ini ketika mereka dibuang ke tanah Babel. Mereka pernah mengalami satu fase di mana mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang menyembah kepada dewa dan dewi. Akhirnya mereka terikut-ikut kepada penyembahan kepada dewa dan dewi. Mereka lupa bahwasanya ada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang pernah hidup dalam sejarah hidup mereka. Mereka lupa ada Tuhan yang pernah mengeluarkan mereka dari Mesir dengan tangannya yang ajaib. Mereka lupa bagaimana Tuhan menolong mereka masuk ke tanah perjanjian itu, dan seolah-olah yang diperlihatkan oleh ayat ini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mati, yang tidak bisa melihat, Tuhan yang tuli, Tuhan yang buta, yang tidak bisa mendengar. Nah, karena itu ayat ini bagaikan sebuah pertanyaan, siapakah, kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku? Mereka lupa akan Tuhan, mereka lupa memberikan perhatian kepada Tuhan, lupa akan beribadah, lupa memberikan persembahan-persembahan, lupa untuk bersekutu, hadir di tengah-tengah ibadah, lupa untuk percaya kepada Tuhan. Itu kondisi yang sedang dialami oleh bangsa itu. Tipu daya iblis telah membuat mereka untuk meninggalkan Tuhan, dan seperti orang yang mengalami kebas, yang tidak peduli dan tidak peka lagi terhadap hubungan dengan Tuhan. Karena itu pada hari ini mau menegaskan kepada kita, sesungguhnya Tuhan itu masih ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu kekal dan ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa melihat dari sorga apapun yang sedang dialami oleh umat Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa mendengar setiap doa. Tuhan itu adalah Tuhan yang aktif dalam kehidupan kita. Dia hadir dalam setiap apapun yang sedang kita alami, baik suka maupun duka, Dia hadir, Dia ada bersama-sama dengan kita. Bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang bersama-sama di dalam kehidupan kita. Karena itu pagi ini dan hari ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman ini mengingatkan kita kembali bahwasanya Tuhan itu
ada dalam setiap proses kehidupan kita. Tuhan itu adalah yang Tuhan Maha Hadir. Dia hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Walaupun saudara ada banyak godaan yang sedang kita hadapi, ada dosa yang membuat kita menjauh dari Tuhan, ada banyak keinginan daging, ada banyak hal yang ditawarkan oleh dunia sehingga membuat kita tertarik kepada dunia dan mengikut kepada dunia, seolah-olah saudara di dunia ini memberikan jalan keluar kepada kita, padahal itu adalah tipu daya iblis agar kita meninggalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi ujung-ujungnya sesungguhnya adalah membawakan kehancuran kepada iman percaya kita. Tetapi hari ini firman Tuhan menegaskan kita kembali bahwasannya marilah kita kembali kepada Tuhan. Datanglah kepadanya, ingatlah, pandanglah ke atas, pandanglah ke surga, bahwa Tuhan itu ada untuk kita. Dia tidak menutup mata terhadap dunia. Matanya melihat, mengawasi setiap anak-anak Tuhan, dan telinganya mendengarkan setiap jeritan, setiap ucapan-ucapan anak-anak Tuhan, ucapan anak-anak manusia. Apakah ucapan itu adalah ucapan yang berasal dari Tuhan ataupun berasal dari si jahat? Tetapi hari ini kita diajak, marilah takut akan Tuhan. Marilah kita berjalan seolah-olah Tuhan ada di depan kita, seolah-olah Tuhan mengawasi kita, seolah-olah Tuhan yang tidak pernah menutup matanya atas kita, sehingga kita berjalan di dalam kehati-hatian di dunia ini. Kita tergantung kepadanya, kita terus menerus berseru-seru kepadanya. Karena itu di tengah-tengah krisis iman yang sedang terjadi, dunia Eropa mengalami krisis iman. Ada banyak gereja yang ditutup, ada banyak tempat-tempat ibadah yang ditukar menjadi pub, tempat-tempat hiburan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan untuk Indonesia, untuk HKBP Jambi masih mau mendengarkan firman Tuhan, masih mau datang beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengalami krisis iman itu. Karena itu jangan lupa kita lihat Tuhan. Tuhan itu ada. Tuhan itu terus bergulir dalam hidup kita sampai Maranatha, Kristus datang kedua kali. Mari kita terus menikmati hubungan yang indah dengan Tuhan dalam setiap renungan-renungan harian, dalam doa-doa kita setiap hari, dalam nyanyian-nyanyian yang sering kita kumandangkan. Itu adalah cara bagi kita untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita sehari-hari intim dan dekat dengan Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah buta, yang selalu bersedia melihat kami dengan tatapan mata yang penuh dengan kasih sayang, mengerti keadaan kami. Tuhan yang mendengarkan setiap seruan kami, telingamu selalu Engkau sendengkan bagi keluh kesah kami. Kami bukan datang kepada sesuatu yang hampa, tetapi kami datang kepada figur yang penuh dengan kuasa, yang maha baik, yang walau kami tidak lihat dengan kasat mata, tetapi Allah kami adalah Allah Roh yang hadir dimanapun berada, dan yang kehadirannya boleh kami rasakan dalam roh kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sungguh mengingatkan kami agar kami selalu takut akan Tuhan. Walaupun di dunia ini seolah-olah mengatakan tanpa batas, seolah-olah berkata bahwasanya Tuhan itu tidak ada, tetapi dengan iman percaya kami bahwasanya Tuhan sedang bersama dengan kami. Ada malaikat Tuhan mengelilingi hidup kami, perjalanan-perjalanan dimanapun kami berada. Karena itu biarlah kami selalu takut akan Tuhan. Biarlah kami selalu tergantung kepada Tuhan seperti anak kecil yang tergantung kepada bapa dan ibunya. Demikian Tuhan Yesus yang maha baik,
Kiranya tolong kami untuk kami hidup bergerak dari satu iman kepada iman, dari satu pengharapan kepada pengharapan. Kami tetap setia kepadamu apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Ketika kami sakit, ketika jemaatmu pun sakit, kiranya Engkau memulihkan dan membuat kami juga berseru-seru kepada Tuhan. Ketika anak-anak kami menjalani proses-proses pendidikan mereka, anak-anak yang masih kecil hingga para mahasiswa, dimanapun berada, mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam proses hidup mereka. Dan ketika pun ada orang yang mengalami kehilangan dalam hidup mereka, kehilangan itu tidak membuat mereka semakin jauh, tetapi rasa kehilangan itu membuat mereka semakin dekat, dan makin intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ayat ini meneguhkan kami, mengingatkan kami betapa Tuhan selalu menyertai orang-orang yang percaya, dan berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.